Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman kita akan bahas tentang editorial dan penentuan judul yang kece ya. Nah, kita bahas dulu tentang editorial. Jadi editorial itu awalnya adalah ide, kemudian masuk menjadi naskah, kemudian editing, baru kemudian kita upload atau apply. Nah, editing itu berada di tahap ini. Ya, ini dalam kemudian ranah editing pribadi atau editing apa namanya oleh si penulis gitu ya. Nah, ada lagi nanti editing yang sifatnya adalah uh, editing penerbit. Nah, di editing penerbit ini nanti ada yang namanya uh, akuisisi dan ada eksekusi. Ini banyak yang nggak paham di sini, bahkan penulis-penulis pun kadang-kadang ada yang tidak tahu tentang ini. Kemudian nanti setelah editing ada namanya layout, kemudian visual grafis, ya kan? Nah, di layout dan visual grafis ini biasanya kalau yang buku-bukunya zaman-zaman now lah ya, buku-buku milenial itu banyak kemudian divisualisasi. Terus biasanya itu cover. Nah, tapi ini kita tidak akan bahas di sini. Ya, kan kita akan bahasnya masalah di editorial ini. Nah, ranahnya tadi saya sampaikan ide, kemudian dari ide tadi menjadi sebuah naskah. Nah, ketika naskah kita sudah jadi, maka kita butuh tahap editing. Ya, jadi saya sarankan teman-teman jangan mengedit ketika lagi menulis. Jangan mengedit ketika lagi menulis. Kenapa? Karena itu membuat ya imajinasi kita menjadi kabur atau bahkan lupa atau bahkan blank atau apalah bahasanya gitu ya. Nah, makanya sangat disarankan jangan mengedit ketika apa namanya lagi menulis. Kapan ngeditnya? Nanti setelah selesai. Misal kita membuat postingan di sosial media tentang apalah gitu ya, tentang dakwah atau tentang pemuda misalnya atau tentang perjuangan Islam misalnya. Maka ketika kita nulis itu nulis aja dulu gitu, nulis aja dulu. Nah, salah satu yang saya sering pakai untuk menulis itu namanya pretty caption. Jadi teman-teman silakan buka browser misalnya, buka browser kemudian browser ya, cari yang namanya pretty caption. Nah, pretty caption ini adalah sebuah website yang di sini dituliskan write your caption in the text area below. Kemudian when finish, press the button and paste your caption. Jadi ketika kita nulis di sini teman-teman, ya kita misalkan nulis tentang dakwah, ya kita tulislah tentang apa namanya, misal saya ambil biar cepet ya, saya coba ambil tulisan saya di salah satu blog saya lah, coba saya ambil ya. Ini tulisan saya tentang apa, sudah walaupun sudah lama sih ini belum update lagi. Misal ini mau saya ambil misalnya. Nah, ini ya, saya Ctrl C kemudian saya paste di sini. Nah, ini teman-teman biasanya ya kalau saya buat status baik di Facebook, Instagram dan sebagainya, saya pakai pretty caption. Jadi kalau kita mau apa namanya membuat kelihatan bagus misalnya postingannya, biasanya saya kalau di kalimat pertama itu di paragraf pertama 4 baris, maka saya di paragraf kedua juga 4 baris. Misalnya biasanya begitu. Ya, kemudian di ketiga juga 4 baris juga gitu ya, sehingga kelihatan rapi. Itu biasanya saya pakai pretty captions. Nah, jadi ketika saya sudah baguskan penampilannya, baru saya generate and copy gitu ya.
Nah, ini berarti sudah di copy, kemudian kita klik OK, baru nanti ketika kita buka sosial media kita, kemudian kita paste di sana, maka nanti hasilnya akan sangat cantik sekali. Makanya silahkan cek di Facebook saya, itu tulisannya rapi. Di Instagram juga sama, semuanya rapi saya tulis. Jadi kenapa bisa rapi seperti itu? Saya pakainya pretty caption. Kan kebanyakan kadang-kadang kita sudah nulis capek-capek di Word, kemudian kita paste di Instagram atau di Facebook, akhirnya semuanya nyatu tulisannya. Pernah ya ngalamin itu ya? Tulisannya semua nyatu, atau bahkan kadang ayatnya ada yang nggak kebaca. Itu karena Word tidak memiliki fitur untuk membuat tulisan itu terlihat rapi. Nah, salah satu fitur yang menyediakan itu adalah di website Pretty Caption ini. Nah, jadi ini saya copy aja deh. Jadi nanti bisa dicek di sini untuk membuat tulisannya rapi, prettycaption.com. Oke ya. Next, ya kita sudah selesai naskahnya, baru kita editing. Baru kemudian tahap editing. Setelah kita tahap editing selesai, barulah kita upload atau apply ke media cetak atau media massa atau media online atau di status atau di apapun gitu. Nah, ini saya bahasnya tentang tulisan bukan tulisan untuk buku ya, tapi hanya seputar tulisan opini atau tulisan dakwah dan seterusnya. Jadi gitu. Ya, intinya yang pertama tahap editing itu berada pasca naskah. Jadi kita tulis dulu idenya, ya naskahnya, baru kemudian kita edit. Jangan ketika buat naskah edit gitu, jangan. Ya nanti bakalan susah. Nah, kemudian saya mau beritahu tentang konsep editing. Ya, yang kedua, konsep editing itu sebenarnya pertama adalah konsep editing yang paling pertama adalah kita harus memastikan ya kata yang digunakan ya itu sudah benar menurut apa, KBBI atau EYD gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, pembendaharaan kata ya, pembendaharaan kata yang harus kita buat pembaca itu tertarik dengan kata-kata yang kita gunakan dengan berbagai kata-kata yang beda dengan kata-kata sebelumnya ya, pembendaharaan kata, apalagi kemudian kita bisa mengefisiensikan kata-kata yang ada di tulisan kita. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian perhatikan pengulangan kata ya, jadi jangan sampai ada para ibu-ibu gitu ya, para ibu-ibu atau para bapak-bapak. Nah, itu kan aneh gitu ya. Harusnya kan bisa disingkat aja para ibu atau para bapak. Atau sudah kalau tidak mau pakai paranya dihilangkan sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu. Ya, kadang-kala ada tuh di dunia di sosial media, para bapak-bapak ibu-ibu, padahal para itu udah jamak, kemudian ditambah lagi dengan jamak bapak-bapak ibu-ibu gitu ya, sehingga apa, ini kita jadi males bacanya gitu ya. Nah, jadi memang harus diperhatikan pengulangan kata, kemudian mana kata kerja yang aktif, kata kerja yang sifatnya langsung atau tidak langsung. Nah, banyak lah, atau komen promptnya ya, kata perintah dan seterusnya, itu di pembendaharaan kata, kemudian pengulangan kata. Setelah itu tercapainya maksud. Jadi tercapainya apa inti pembahasan yang kita bahas gitu. Ada orang bahas masalah dakwah misalnya, tapi ya cuman sekedar ngalur ngidul aja, nggak sampai pada titik dakwah itu apa sih sebenarnya. Jadi nggak ngambang gitu. Jadi apa istilahnya ya, setengah-setengah gitu. Nah, jadi memang inilah fungsi editing pribadi. Oke ya, nanti beda dengan kalau editing penerbit ya. Jadi kita buat ini poin 1 lah ya, karena editing pribadi, kedua editing penerbit. Nah, nanti saya bahas ya. Nah, editing pribadi ini harus sama-sama paham dulu. Oke ya. Nah, contoh ini kita masuk ke contoh editing pribadi. Nah, ini adalah salah satu tulisan saya. Judulnya, inilah alasan mengapa kita wajib mengikuti petunjuk Allah dan Rasul.
Nah, ini kita lihat nih di sini. Kita coba baca ya di bagian pertama. Ketertarikan kaum muslim pada hari ini adalah wujud kebangkitan berpikir mereka. Begitu pedulinya mereka untuk terikat dengan Islam hingga pada perkara yang mereka penting, maka tak segan akan ditanyakan, meskipun mungkin menurut sebagian yang lain itu tidaklah penting. Nah, di awal ini memang sengaja saya buat sehingga nanti kita bisa mengedit ya gitu. Ini apa yang poin yang saya mau bahas di sini? Poin yang saya mau bahas di sini ya sesuai dengan tadi di sini tercapai yang maksud. Ya, poin yang mau saya bahas di sini adalah ketertarikan umat Islam pada agamanya. Itu. Maka coba kita cek gitu ya, kita cek apakah ada kata-kata atau kalimat yang kurang ngena gitu ya. Jadi ini sebenarnya intinya. Ya, ini kalau bahasa saya itu bahasa penulisnya namanya deduktif. Jadi deduktif itu inti pembahasannya di awal kalimat. Sedangkan kalau yang sifatnya induktif dia bisa di tengah, bisa di akhir. Ini deduktif, jadi di awal. Sehingga ini selebihnya ini adalah penjelas gitu. Jadi ini adalah deduktif. Ini ya. Sedangkan yang ini adalah penjelas. Penjelasnya apa? Misalnya gitu. Jadi penjelas dari ketertarikan kaum muslimin pada Islam itu penjelasnya adalah mereka begitu peduli hingga pada perkara yang mereka penting itu mereka tidak akan segan untuk menanyakan. Oke, nah kenapa ditanyakannya itu bukan dinya tidak dipisah? Jadi kan di sini ada imbuhan di dan an, ya kan? Nah ini kan, kenapa ditanyakan itu nggak dipisah dinya? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begini? Ya, kenapa tidak dispasi tanyakan? Kenapa harus ditanyakan? Jadi digabung. Karena ini adalah kata kerja. Kalau kata kerja, D-nya itu pasti sambung. Nah, itu contoh salah satu editing sederhana lah gitu. Jadi jangan sampai kita hal yang begitu kadang-kadang tidak tahu ya. Kalau lupa masih mending. Misal kita nulis nih, tiba-tiba lupa, aduh, saya lupa nih, harusnya begini. Kita bisa perbaiki. Kalau lupa, ketika sudah ingat bisa diperbaiki. Tapi kalau tidak tahu, nah ini kan fatal. Jadi orang yang tidak tahu, ketika dia lihat kesalahan di depannya, dia nggak akan ngerasa itu salah karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia lupa, ketika dia ingat, dia pasti bisa memperbaiki. Kan sederhananya begitu. Nah, jadi kecuali kalau misalnya D-nya itu dengan D-nya itu menyebutkan kata kota, misalnya di Batam, di Jakarta. Nah, maka D-nya itu pasti dipisah dari kata selanjutnya. Nah, itulah sederhananya. Begitu juga yang lain ya. Kalau dia kata perintah itu pasti disambung biasanya. Meskipun mungkin menurut sebagian yang lain itu tidaklah penting gitu. Jadi ini sangat sederhana sekali, tapi kalau kita baca, insya Allah tertarik untuk membaca selanjutnya. Ya. Nah, penjelas lagi di sini, seharusnya memang demikianlah adanya. Seorang muslim harus tertarik untuk mencari pemahaman yang benar terkait agamanya. Bukan hanya sekedar bertanya, melainkan mencari tahu dengan cara mengkaji dengan benar. Para ulama terdahulu, sudah cukup memberikan karya-karya yang siap disantap. Nah, itu. Bayangkan ya, jadi misalnya penggunaan katanya itu ada siap disantap, lagi-lagi digabung dengan kata intinya. Iya. Ya, jadi saya menyambung tuh dengan kata intinya. Kenapa? Karena memang kata kerja. Baik. Nah, kenapa saya pakai kata disantap? Kenapa bukan siap dibaca atau siap dinikmati atau siap di bedah seterusnya gitu? Karena menurut saya kata santap itu adalah yang menunjukkan bahwa itu kalau makanan ya itu makanannya lezat, makanannya enak, makanannya menggiurkan. Makanya mari kita siap disantap kan gitu kan ya. Jadi maksudnya itu benar-benar harus
enjoy gitu, menikmatinya, benar-benar senang gitu ya, ada rasa senang. Nah, dan salah satu itu adalah penggunaan diksi yang tadi saya sebutkan di poin ini, ya, menggunakan pembendaharaan kata. Jadi kita harus buat pembendaharaannya itu unik lah. Jadi jangan kebanyakan menggunakan kata yang misalnya, ya. Dia adalah orang yang cerdas, yang hebat, yang jadi yangnya itu banyak, yang tinggal di kota Jakarta, yang memiliki anak 3, yang memiliki istri 1, jadi yang semua. Nah, itu membosankan ya, dan itu saya tidak mengharuskan itu dalam waktu 1 hari, 1 atau 2 hari langsung demikian, tapi saya menjelaskan konsepnya. Jadi ketika seorang penulis dia memiliki pembendaharaan kata yang banyak, yang variatif, itu menunjukkan ya kecerdasan dia. Itu menunjukkan banyak buku yang dia lahap, yang dia konsumsi di dalam otak kecerdasannya, sehingga dia adalah penulis yang bisa dikatakan produktif gitulah kira-kira. Nah, tinggal pilihan kita mau atau tidak untuk membaca karya tersebut, menelaahnya, memahaminya, menerapkannya, hingga menyampaikannya. Jadi ini saya buat urutan. Menelaah itu artinya kita cari tahu. Kemudian setelah cari tahu, memahami. Setelah memahami, menerapkan. Setelah menerapkan, disampaikan. Sebenarnya sederhananya kalimat yang saya pakai di sini itu ya adalah bentuk dari kata ayat di surah apa coba? Ada yang tahu nggak? Surah Al-Asr ya kalau nggak salah ya. Ya, wal asri kan? Innal insana lafi khusri illal ladina amanu. Jadi yang pertama itu dia amanu, beriman. Kemudian amilus solihah. Solihah, amalkan. Kemudian dakwahkan kan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi orang beriman itu nggak mungkin bisa beriman tanpa mencari tahu, gitu, tanpa menemukan keislamannya, itu tak mungkin. Sehingga dia pasti menelaah, dia harus memahami apa yang ditelaah. Ayat Allah. Apa ayat Allah? Ada 2, ada qauliyah dan kauniyah. Qauliyahnya apa? Dalil Quran, ya, Al-Quranul Karim, hadis. Kauniyahnya apa? Alam semesta ini, penciptaan langit dan bumi, hewan, tumbuhan, bahkan kita manusia. Makanya saya buat menelaah dan memahami. Itu adalah bagian daripada amanu. Sehingga dapatlah iman itu memahami. Kemudian apa? Amilus soliha, beramal, yaitu menerapkan. Kemudian apa? Dakwahkan, yaitu menyampaikan. Sederhana kan di sini? Saya tulis kalimat ini, tapi kalimat ini itu bukan hanya sekedar kalimat, tapi kalimat yang sudah mengekstraksi sebuah surat, sebuah ayat, yaitu surah Al-Asr itu. Nah, dari sini saya bukan maksudnya mau menyampaikan apapun, tapi saya ingin menyampaikan begitulah cara atau nalar berpikir seorang penulis Islam. Jadi berdasarkan dalil, walaupun nggak ujuk-ujuk langsung dalil nggak, tapi pemahamannya yang dia tulis dalam bahasa sederhana itu adalah mengambil intisari daripada Al-Quran, mengambil intisari daripada Islam. Ya, itu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh kita bagaimana editorial. Oke ya. Syariat Islam itu layaknya sumber air yang tak pernah habis, tak pernah mengering. Tempat manusia memuaskan dahaganya. Nah, ini lagi kalau Anda lihat, ini saya tahu dari mana? Saya tahunya dari makna syariat secara bahasa berdasarkan kitab-kitab usul fikih. Walaupun saya tidak menyampaikan di sini dari usul fikih gitu ya, tapi syariat secara bahasa menurut definisi usul fikih adalah lautan yang tidak pernah mengering, air yang tidak pernah mengering, sumber kehidupan. Syariat itu sumber kehidupan siapa? Sumber kehidupan manusia, sumber kehidupan kaum muslimin gitu loh. Nah, itu kita lagi-lagi kita ekstraksi, kita buat dalam bentuk kalimat yang easy understanding atau gampang dipahami oleh para pembaca ya. Nah,
Namun tentu ada prosedur yang harus dilalui. Sebenarnya saya bahas tentang masalah fikih di sini gitu lah. Untuk sampai pada pemahaman yang benar terkait hukum-hukum yang tertuang di dalamnya. Bayangkan ya, bukan bukan saya gunakan hukum-hukum. Jadi coba lihat kata kalimat saya, ya, terkait hukum yang tertuang, bukan hukum-hukum yang ada. Jadi kalau misalkan saya ganti dengan ada kan itu sama aja tuh, gitu ya. Yang ada di dalamnya kan sama tuh maknanya. Tapi kenapa saya pakai kata tertuang di dalamnya? Nah itulah tadi ya. Jadi grammarnya kalau dalam bahasa Inggris kita itu namanya grammar ya. Jadi banyak grammar yang digunakan untuk menimbulkan ketertarikan di dalam ketertarikan pembaca dalam melihat atau membaca naskah kita. Nah, dan itu memang tidak bisa sehari dua hari, itu pasti learning by doing. Jadi lagi-lagi saya harapkan kalau teman-teman ingin menjadi penulis memang harus benar-benar punya strong why yang kuat ya. Jadi bukan hanya sekedar kayaknya enak tuh jadi penulis bisa bedah buku, tuh kayaknya enak tuh jadi penulis bisa bisa diundang sana sini. No no no, jangan sampai itu jadi alasan Anda. Kalau Anda alasannya itu, sebaiknya Anda mundur dari sekarang, karena bukan begitu ya. Menulis itu adalah sebuah amalan yang itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah tentang apa yang antum tulis sesuai atau tidak dengan apa yang antum lakukan, sesuai dengan yang antum kerjakan, pemahaman antum dan seterusnya. Sehingga memang benar ya, ketika itu benar-benar dari diri kita, itu insya Allah akan jadi amal jariah yang luar biasa benefitnya gitu. Jadi sederhananya begitulah. Nanti kalau mau tahu bagaimana pemilihan grammar saya dan seterusnya, silahkan baca buku-buku saya ya. Cari aja misalnya di Google Effendi Abdullah, maka nanti akan muncul judul-judul buku saya. Silahkan disantap, dilahap, dibaca, dinikmati buku-bukunya. Nanti semakin banyak Anda membaca buku, semakin grammar Anda itu akan bertambah, itu pasti. Tapi kalau yang Anda baca itu buku-buku itu saja dan bahkan jarang sekali membaca, maka tentu editorial kita juga akan sangat terbatas gitu. Oke, jadi itu teman-teman. Ya, jadi ini yang saya harapkan di tahap editing kita sebagai penulis. Jadi ketika tulisan kita sudah habis, selesai, kita sudah buat, maka kita mulai tuh edit, kira-kira ada nggak ya kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, atau mau kita ganti dengan yang lebih elegan, yang lebih variatif dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ada namanya editing penerbit. Ini editing penerbit ini apa? Jadi di dalam penerbitan, baik itu mayor atau indie, nanti saya jelaskan tentang penerbit mayor dan indie ya di video kelima kalau tidak salah. Nah, ada namanya akuisisi dan eksekusi, ada namanya editor akuisisi, dan ada namanya editor eksekusi. Jadi saya punya teman itu dia di editor akuisisi. Nah, editor akuisisi ini apa? Jadi ketika naskah kita masuk, kita kirim via Gmail, kita kirim soft filenya ke penerbit, maka penerbit akan menseleksi. Nah, biasanya itu nanti dilakukan oleh editor akuisisi. Sederhananya dia akan mencari naskah yang sesuai dengan penerbit mereka gitu ya. Jadi memang akuisisi ini nanti mereka akan melihat itu kelayakan naskah. Bahkan mereka mencari naskah, kadang kalau naskahnya kurang di pihak penerbitan mereka kekurangan naskah, maka mereka akan cari itu penulis-penulis yang potensial yang punya karya-karya untuk dibukukan. Jadi sebenarnya dunia penulis itu sangat luas teman-teman. Cuman kadang-kadang kita nulis nggak sesuai dengan ekspektasi penerbit sehingga tulisan kita nggak diterbitkan. Silahkan misalnya kalau kita punya niatan untuk nulis buku, yang di awal itu bukan kita nyari temanya, tapi lebih tinggi daripada itu, kita cari dulu penerbit apa-apa saja yang ada di Indonesia dan mereka butuhnya itu karya apa gitu, mereka butuhnya itu buku tentang apa gitu, sehingga ketika kita buat buku itu menjadi solusi untuk mereka, sehingga ketika kita menawarkan naskah kita, maka peluangnya sangat besar diterima. Nah, tinggal nanti naskahnya bagus atau tidak kan kita. Jadi dia akan mencari penulis gitu, mencari penulis bahkan yang sesuai dengan naskahnya.
Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai dari tahap ini, dia sudah berhasil memilih dan seterusnya, baru nanti ada namanya editor eksekusi. Editor eksekusi ini dia nanti yang akan mengedit naskah kita. Nah, kadang-kadang ya editor eksekusi ini ya saya kenal lah ya dengan beberapa penerbit dan editor, bahkan saya dekat dengan beberapa editor ya, saya sering WhatsAppan dengan mereka, terutama yang di Kuanta. Saya kenal dengan apa namanya, Mbak Luki. Jadi Mbak Luki, ketika saya nulis tentang buku Selagi Muda Hal Aja, itu sangat welcome sekali. Bahkan dia bilang ini tulisannya bagus mas dan seterusnya gitu ya. Itu langsung dari editornya. Dari situ saya punya keyakinan ini insya Allah akan terbit gitu kan. Nah tapi kalau sudah kita kirim tapi nggak ada tanggapan, nah itu ada something wrong gitu ya. Nah jadi di dalam dunia penerbitan itu ya, penerbit mayor ataupun indie, pastikan Anda mengirim naskah sesuai dengan keinginan penerbit. Misal bisnis, kita punya naskah bisnis, larinya kemana? Biasanya itu ke Alex Media Komputindo. Ini yang mayor ya, saya tahu yang mayor-mayor aja. Kalau misalnya genrenya Islami, ya itu bisa ke apa? Kalau yang untuk pemuda bisa ke Kuanta, ya bisa ke apa lagi namanya? Eh saya banyak punya apa namanya penerbit yang coba saya apply naskah saya ya, tapi yang paling sering memang Kuanta atau Bentang Pustaka gitu ya. Apalagi ya, eh Gramedia, tapi mungkin Gramedia yang lain lah ya. Grasindo misalnya ya, yang umum-umum lah, yang umum juga sama, nanti umum ini baru masuk dia di Gramedia ya dan seterusnya. Ini banyak sekali sebenarnya. Jadi ketika kita punya naskah, kita cek dulu gitu ya, naskah kita ini penerbit yang tertarik itu apa, atau tentang Islami yang berat gitu ya, atau kontemporer, maka ada pustaka sunnah misalnya. Nah kalau indie ini banyak sekali, tinggal dicari aja penerbit indie atau self publishing itu sangat banyak sekali. Nanti di video kelima saya jelaskan. Nah itu tentang editing teman-teman. Kemudian penentuan judul ya, penentuan judul kece. Penentuan judul itu harusnya saya taruh di bawah lah ya. Penentuan judul itu biasanya pertama, saran saya apa coba, harus mengena ke topik. Jadi jangan terlalu ambisius lah buat judul itu keren dan sebagainya, tapi ternyata lari dari topik yang apa namanya, yang justru nanti malah menjadi bom nuklir ya, saya bilang kemarin ya. Jadi malah justru bisa membuat kita sendiri apa, brandingnya jatuh, karena ketika seorang membaca, dia menemukan buku dengan judul yang bagus, terus kemudian dia baca, ternyata isinya tidak sesuai dengan ekspektasi judulnya, maka dia akan memblacklist tuh penulisnya. Nah itu saya pernah dapatkan informasi demikian. Dia akan blacklist, saya tidak akan mau lagi beli buku dari penulis ini karena cuman judulnya aja yang bombastis tapi isinya itu bom nuklir gitu ya. Tidak apa ya namanya, mematikan gitu. Jadi kecewa gitu ya, gitulah kira-kira. Jadi harus sesuai dengan topik. Kemudian kedua, silahkan mau dia itu kontroversial, bombastis, kemudian apa namanya, semacam tanya jawab kan ada tuh kan, atau apa namanya, Q&A lah ya bahasanya dan sebagainya, asal tadi ya benar-benar sesuai dengan topik dan apa namanya, didukung dengan konten yang apik, yang bagus lah gitu. Silakan, ini nggak ada masalah.
Misal kita buat judulnya rapot merah sang ustadz misalnya. Ini kan kontroversial nih judulnya. Jadi ustadz itu selalu asumsinya adalah yang baik, yang mulia, ahli surga, tapi ternyata ada rapot merah. Nah, ini bagaimana maksudnya? Itu kan bombastis, ya apa kontroversial maksudnya. Tapi kalau seandainya dibaca ternyata tidak sesuai, ya ini bahaya, bisa bisa kembali pada kita, gitu. Jadi senjata makan tuan, gitu. Jadi sangat hati-hati. Kemudian ketiga cari judul yang ringan dibaca. Contoh itu yang ringan dibaca, kalau saya misalnya contohnya ya, selagi muda halalin aja, itu bagi saya sangat ringan. Kemudian apalagi cinta Allah tak pernah salah, atau agar hijrah semudah melangkah, gitu. Jadi ringan gitu. Oh, ini kalau saya sih lebih suka yang begitu ya, jadi ringan dibaca. Kemudian jangan lupa yang keempat adalah memunculkan ketertarikan. So, saya punya naskah ini gitu kan ya, tentang katakanlah misalnya tentang sejarah para sahabat Nabi. Tapi kan saya mau ngambil dari sisi sewaktu muda gitu ya misalnya. Lalu gimana ya kira-kira judulnya? Gimana caranya? Nah, maka kita bisa pertama namanya adalah kita bisa yang namanya ATM judul. Tahu ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita coba cek di Google, kita googling tentang judul-judul yang mirip dengan buku kita atau naskah kita. Kita lihat. Jadi jangan sampai judul kita sama dengan orang, itu kan nggak lucu ya. Sama dengan judul buku orang lain gitu ya. Kalau orang lain bukunya sama dengan kita, nggak masalah. Artinya kita duluan yang menerbitkan. Tapi kalau kita yang belakangan terus judulnya sama, itu kan nanti susah, nanti dibilang plagiat kan gitu dan seterusnya. Jadi ATM judul bisa. Kedua, siapkan 10 judul lah, 10 rencana judul yang kemudian kita ingin buat tentang para sahabat ini. Kemudian 10 rencana tadi kita share ke teman-teman kita minta pendapat. Weh, kira-kira mana ya judul ini yang bagus gitu. Nanti mereka akan pilih, oh saya nomor 5 kayaknya keren, saya nomor 4 kayaknya keren, saya nomor 6 kayaknya keren, dan seterusnya. Dan pastikan judul itu tadi ada bahasa para sahabat dan ada muda di situ. Jadi ibaratnya judul itu tidak lari dari topik. Saya misalkan bahas tentang nikah muda, ya, maka saya buat judul bukunya selagi muda halalin aja. Jadi ada tentang nikahnya di situ, ada mudanya. Jadi selagi muda itu ada mudanya. Tapi nikahnya kan nggak ada, kan gitu ya. Nikahnya di mana? Di halalin ini. Ya kan nggak mungkin yang dinamakan halalin ini berarti kita beli kan? Pasti halalin itu di dalam benak orang itu pasti nikah. Gak mungkin halalin itu dia beli tanah atau beli rumah atau apapun kan gitu. Itu adalah basic knowledge-nya. Jadi asumsi di masyarakat itu kita tahu bahwa yang namanya halalin itu pasti nikah. Apalagi sudah ada kata-kata selagi muda, oh berarti tentang nikah muda kan gitu. Nah, jadi itu penentuan judul kece itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini hampir saya lupa. Jangan lebih dari 4 kata. Bukan 4 kalimat loh ya, 4 kata. Contoh, selagi mudah halalin aja, itu 4 kata. Cinta Allah tak pernah salah, ini sebenarnya 4 kata karena
tak pernah ini terhitung satu. Kemudian agar hijrah semudah melangkah itu 4 kata. Atau kalau kita lihat buku-buku yang lain misalnya dari bukan dari lah. Misalnya yuk apa namanya? Udah putusin aja misalnya. Nah, itu 3 kata. Ya, artinya semakin sedikit kata yang digunakan, ya, potensi apa namanya size font atau ukuran dari tulisan yang nanti akan termunculkan di cover itu lebih besar gitu ya. Jadi lebih apa space-nya lebih banyak dan orang bacanya juga lebih ini apa namanya lebih enak lah, lebih enjoy gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara penentuan judul kece. Nah, baik teman-teman, jadi itu mungkin ya tentang editorial dan penentuan judul kece. Saya tidak akan bahas terlalu lengkap banget agar nanti ada sesi tanya jawab. Jadi lagi-lagi mohon diperhatikan benar-benar, dibaca benar-benar, ya disimak ya benar-benar video-videonya sehingga benar-benar biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak hangus begitu saja tapi mendapatkan manfaat dari pelatihan ini. Oke, jazakumullahu khairan.